Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rika Zanasya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia yang bertemakan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Disimak ya. Jadi, untuk menunjukkan bahwa video ini adalah buatan saya menggunakan aplikasi WPS Office dan KineMaster. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Kalau lupa, nih deh, saya kasih tahu. Jadi, demokrasi liberal itu berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal ini adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Nah, udah tahu kan apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Oke? Satu, ada perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Selama berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet. Hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan second kabinet, yang artinya menteri-menteri dipilih berdasarkan ahli dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Tetapi komposisi dan kekuatan kelompok oposisi seringkali berubah-ubah yang disebabkan oleh jatuh bangunnya kabinet setelah mendapat mosi tidak percaya dari kelompok parlemen. Berikut kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Nansir yang menjabat pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Perkembangannya yaitu melaksanakan pemilu untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat untuk mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam UUDS 1950. Yang kedua ada Kabinet Sukiman yang menjabat pada 26 April 1991 sampai 23 Februari 1952. Perkembangan pada masa kabinet ini yaitu menyiapkan segala usaha untuk menjalankan pemerintahan umum. Selain itu, menetapkan politik luar negeri bebas aktif untuk memperjuangkan perebutan wilayah pilihan barat. Selanjutnya, setelah Kabinet Sukiman jatuh, digantikan oleh Kabinet Wiranto yang menjabat pada tanggal 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Perkembangan pada masa ini yaitu kembali menyelesaikan masalah Irian Barat dan konsisten terhadap politik luar negeri bebas aktif. Selain itu, menyiapkan dan melaksanakan proses pemilu untuk pemilihan anggota konstituan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang menjabat pada 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Pada masa ini mempersiapkan proses pemilu yang direncanakan akan digelar pada pertengahan tahun 1955. Selain itu mengatasi gangguan-gangguan pemberontakan DII atau TI di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, dan di Aceh. Prestasi yang paling menonjol pada masa ini adalah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada Agustus 1955 sampai Maret 1956, yaitu melaksanakan pemilihan umum yang pertama pada tanggal 29 September 1955. Lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberi suara di kotak-kotak suara untuk memilih anggota parlemen. Selain itu menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya pada tahun 1955. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Perkembangannya menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar secara unilateral baik formil maupun material dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya.
Selanjutnya meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat. Yang terakhir ada Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959, yaitu menormalisasikan keadaan Republik serta membentuk Dewan Nasional yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kabinet ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Bapak Presiden Soekarno. Yang kedua ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, pemerintah berupaya mengatasi buruknya perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama ada Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang atau centering pada tanggal 20 Maret 1950 dengan cara memotong menjadi 2 semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas. Yang kedua ada program Benteng atau Benteng Group, yaitu usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Yang ketiga ada nasionalisasi di Javach Bank. Tujuannya ini untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan untuk melengkapi kedaulatan dalam bidang moneter. Yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba yang sudah sangat familiar. Sistem ini, kebijakan pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf. Selain itu, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional. 5. Ada Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Isi rencananya itu, konferensi meja bundar dibubarkan. Indonesia Belanda FINEK berdasarkan hubungan bilateral. 6. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Biro Perancang Negara yang bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang berhasil menyusun RPLT yang akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961 sesuai dengan UU tentang Rencana Pembangunan yang disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Terakhir ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan dibentuknya untuk mengubah rencana pembangunan 5 tahun agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dalam jangka panjang. Dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.